Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita lagi dengan bab baru, yaitu statistika. Melihat sebentar lagi kita akan melaksanakan PAS penilaian akhir semester. Untuk materinya kita agak sedikit ngebut ya nak ya. Jadi silahkan kalian pahami baik-baik materi ini dan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Sebenarnya materi statistika di kelas 8 ini adalah lanjutan dari materi statistika yang kalian dapatkan di kelas 7. Waktu kelas 7 tentunya kalian sudah diajarkan bahwa data-data yang terkumpul dapat disajikan ke dalam beberapa bentuk. Di antaranya bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini kita akan fokus mempelajari bagaimana cara membaca, lalu menganalisis, dan setelah itu memprediksi atau menarik kesimpulan berdasarkan tabel atau diagram yang tersedia. Oke, kita mulai dari data yang disajikan pada diagram batang. Diagram batang di samping menunjukkan hasil tangkapan ikan dari tahun 2003 hingga 2008. Pertanyaan pertama, pada tahun berapakah jumlah tangkapan ikan terbanyak? Nah, pertanyaan pertama ini salah satu bentuk soal level pertama, yaitu membaca data. Karena kita bisa menjawab pertanyaan ini cukup dengan membaca informasi pada diagram batangnya. Kita lihat di bagian mendatar ini kan tahunnya. Sedangkan bagian yang tegak merupakan banyak tangkapan ikannya. Nah, kalau mau menentukan tangkapan terbanyak, kita lihat aja diagram batang yang paling tinggi, yaitu pada tahun 2007 kan. Berarti tangkapan ikan terbanyak terjadi pada tahun 2007. Gampang kan? Next, pertanyaan kedua. Berapa kilogram selisih antara tangkapan ikan terbanyak dengan yang paling sedikit dalam kurun waktu tersebut? Nah, pertanyaan kedua ini salah satu bentuk soal level kedua, yaitu menganalisis data. Karena kita tidak cukup membaca data saja untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Kita harus gali informasi yang lebih dalam. Kita cek dulu tangkapan terbanyak kan yang ini, yaitu sebesar 5 ton atau 5.000 kilogram. Lalu tangkapan ikan paling sedikit itu yang ini, yaitu sebesar 2 ton atau 2.000 kilogram. Karena yang ditanya selisihnya, maka kita kurangkan tangkapan terbanyak dengan tangkapan paling sedikit. Jadinya 5.000 kg dikurang 2.000 kg, sama dengan 3.000 kg. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Next, data yang disajikan pada diagram garis. Diagram di samping menunjukkan data banyaknya siswa kelas 8 SMP Ceria pada tahun 2007 sampai tahun 2013. Banyaknya siswa perempuan pada tahun 2007 adalah sebanyak 55% dari total siswa pada tahun tersebut. Banyaknya siswa perempuan pada tahun 2012 adalah sebanyak 40% dari total siswa pada tahun tersebut. Pertanyaannya, apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Oke, lagi-lagi ini nggak cukup dengan membaca data aja ya guys. Ini bahkan udah masuk ke level 3, yaitu menarik kesimpulan. Maka kita analisis dulu diagramnya untuk mengetahui jumlah siswa perempuan pada tahun 2007. Katanya kan ada 55%. 55% itu sama aja dengan 55/100 dari siswa tahun 2007. Kita cek di diagramnya. Tahun 2007 siswanya kan ada 100 orang. Maka siswa perempuan tahun 2007 itu adalah 55/100 kali 100. Ini bisa dicoret sehingga jumlah siswa perempuannya ada 55 orang. Lanjut, sekarang kita cek siswa perempuan tahun 2012. Katanya kan ada 40%. 40% itu kan sama aja dengan 40/100 dari siswa tahun 2012. Kita cek di sini. Jumlah siswanya ada 160 orang. Maka siswa perempuan tahun 2012 itu adalah 40/100 kali 160. Ini bisa dicoret. Berarti jumlah yang perempuannya aja adalah 64 orang. Sampai sini sih tahap analisisnya udah selesai guys. Karena kita sudah mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan. Baru kita masuk ke tahap menarik kesimpulan. Biar kesimpulannya tepat, kita perhatikan lagi pertanyaannya. Pertanyaannya kan, apakah dapat disimpulkan bahwa siswa perempuan tahun 2007 lebih banyak dibandingkan tahun 2012? Berdasarkan analisis kita tadi, jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak ya. Karena justru siswa perempuan pada tahun 2007 lebih sedikit dibandingkan tahun 2012. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Next, data yang disajikan pada diagram lingkaran. Diagram lingkaran di samping menunjukkan file yang terdapat di dalam flash disk milik kereta yang berkapasitas 4 GB atau setara dengan 4000 MB. Flash disk tersebut diisi dengan file musik, foto, data buku ajar, dan data-data lainnya. Jika Reta ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Reta masih mencukupi? Oke, pertanyaan ini juga ada di level 3 ya guys.
karena kita diminta untuk memperkirakan atau memprediksi apakah kapasitas flash disk si Reta cukup untuk ditambahkan file baru. Caranya gimana? Tentunya nggak cukup dengan menebak ya. Kita harus memprediksi berdasarkan hasil analisis informasi pada diagramnya. Karena Reta mau menambahkan file baru, maka kita cek dulu kapasitas yang masih tersedia pada flash disknya. Pada diagram lingkaran ini, bagian yang kosong kan ada 10% dari kapasitas keseluruhan. Berarti sisa kapasitas flash disk milik Reta adalah 10/100, karena 10% itu 10/100 ya, kali kapasitas seluruhnya, yaitu 4000 MB. Ini bisa dicoret. So, kapasitas yang tersedia berarti 10 kali 40 MB, sama dengan 400 MB. Padahal, Reta ingin memasukkan file baru dengan kapasitas 750 MB. Berarti nggak cukup dong, ya kan? So, kesimpulannya, flash disk Reta tidak dapat mencukupi untuk ditambah file baru yang berkapasitas 750 MB. Bisa dipahami kan? Contoh terakhir, data yang disajikan pada tabel. Tabel ini menunjukkan album-album pada file musik di dalam flash disk milik Reta tadi. Cara membaca tabel ini cukup mudah ya guys. Kolom di sebelah kiri ini datanya, yaitu data album musiknya si Reta. Sedangkan kolom yang kanan ini adalah frekuensinya. Bagi yang belum tahu, frekuensi itu adalah banyak datanya. Kita praktekin ya. Jadi cara bacanya gini. Album musik A, frekuensinya atau banyak datanya atau kapasitasnya adalah sebesar 75 MB. Contoh lagi deh, album musik B, frekuensinya adalah sebesar 85 MB. Gitu ya, gampang kan cara baca tabelnya? Oke, sekarang kita fokus ke pertanyaan pada soal ini. Intinya kan kapasitas flash disknya tinggal 400 MB. Tapi si Reta mau memasukkan data lagi yang kapasitasnya 750 MB. Dia katanya rela menghapus maksimal 3 album musiknya. Kira-kira bisa nggak? Nah, tipe soal kayak gini merupakan level ketiga juga, yaitu kita memprediksi kira-kira bisa apa enggak ya gitu. Nah, untuk memprediksi kita harus analisis dulu informasinya. Kita jawab ya soalnya. Di sini kapasitas yang tersedia 400 MB. Data yang mau dimasukin 750 MB. Berarti kurang 350 MB lagi kan? Nah, katanya dia rela mau menghapus 3 album musiknya. Kita analisis lagi nih. Album mana aja yang mungkin bisa dihapus supaya kita dapat 350 MB? Ya, hapus aja album yang ukurannya paling besar, yaitu album C, E, dan F. Totalnya kan 125 MB tambah 152 MB tambah 95 MB. Jadinya 372 MB. Udah lebih kan dari yang dibutuhkan? Berarti kesimpulannya, Reta bisa memasukkan file baru yang berukuran 750 MB dengan menghapus album C, E, dan F. Gitu, bisa dipahami kan? Kalau kita bicara statistik, berarti kan sudah pasti ngomongin data. Terkadang data ini sangat banyak, dan kita harus mendeskripsikan data-data tersebut dengan lebih simpel kepada orang lain. Contohnya gini, mungkin kalian pernah ditanya sama guru, kamu biasanya bangun tidur jam berapa? Terus kalian jawab, jam 5.30 pak. Padahal, kalau di data lebih teliti, sebenarnya kalian nggak setiap hari bangun jam 5.30 juga kan? Misalnya, data jam bangun tidur kalian, Senin jam 5.30, Selasa jam 5.28, Rabu jam 5.30, Kamis jam 5.30, Jumat jam 5.29, Sabtu jam 5.34, dan Minggu jam 6.00. Nah, kalian nggak akan ceritain setiap harinya ke guru dong, ya kan? Cuma karena seringnya kalian lihat jam 5.30 saat bangun, makanya kalian bilang ke guru bahwa kalian bangun jam 5.30. Nah, proses menjelaskan data dengan mengambil satu data sebagai sampel ini disebut ukuran pemusatan data. Kenapa disebut pemusatan? Karena dalam mendeskripsikan data yang banyak, kalian hanya pusatkan pada satu data yang mewakili semua data yang ada. Selain ukuran pemusatan data, nanti ada juga ukuran penyebaran data. Tapi nanti di part keempat baru kita pelajari. Nah, untuk sekarang, kita akan pelajari 3 ukuran pemusatan data. Pertama rata-rata, kedua median, ketiga modus. Supaya durasinya nggak panjang banget, khusus untuk video part kedua ini, kita hanya membahas rata-rata. Oke? Apa itu rata-rata? Rata-rata atau nama lainnya min adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyak datanya. Contohnya gini, berikut ini adalah data nomor sepatu 10 siswa yang menjadi perwakilan tim futsal SMP Jaya Raya pada turnamen antar siswa nasional. Datanya gini, nomor sepatunya ada yang 40, 37, 39, 40, dan seterusnya ya. Tentukan rata-rata nomor sepatu tim futsal tersebut. Yang ditanya di soal ini kan rata-ratanya. Sesuai definisi, berarti rata-rata atau min itu sama dengan jumlah data dibagi banyak datanya. Berarti kita catat dulu info pentingnya. Yang pertama kan jumlah datanya. Berarti kita tambahkan aja semua data nomor sepatu itu. Jadinya 40, ditambah 37, ditambah 39, tambah 40, tambah 42, tambah 38, tambah 38 lagi, tambah 37, tambah 38, dan terakhir tambahin dengan 40. Ini totalnya kan sama dengan 389.
Lalu info kedua, kita butuh banyak datanya. Di sini kan datanya ada 10. So kita tulis aja banyak datanya 10. Udah deh, tinggal hitung rata-ratanya. Berarti rata-rata atau minnya sama dengan jumlah datanya 389 dibagi banyak datanya 10. Hasilnya adalah 38,9. So kesimpulannya, rata-rata nomor sepatu tim futsal SMP Jaya Raya adalah 38,9. Bisa dipahami kan? Nah, itu tadi contoh sederhana menghitung rata-ratanya guys. Nanti ada banyak banget variasi soal terkait menghitung rata-rata. Bisa aja kita diminta menganalisis rata-rata yang datanya ada di dalam tabel ataupun diagram. Mari kita bahas beberapa contoh soalnya. Contoh soal pertama, ini adalah data banyaknya pasien poliklinik Bina Sehat yang disajikan dalam diagram batang. Yang ditanya adalah rata-rata banyaknya pasien dalam 1 minggu. Berarti maksudnya kita hitung rata-rata dari Senin sampai Minggu ya guys. Oke, rata-rata kan sama dengan jumlah data dibagi banyak datanya. Berarti kita jumlahkan dulu data pasien dari Senin sampai Minggu. Senin kan ada 18 orang, tambah Selasa 20 orang, tambah Rabu 19 orang, tambah Kamis 23 orang, tambah Jumat 21 orang, tambah Sabtu 17 orang, sama di hari Minggu ada 15 orang. Kemudian dibagi banyak datanya. Berarti kan 7 ya, karena dari Senin sampai Minggu. Lanjut, ini kalau dijumlahin hasilnya 133 dibagi 7. So rata-ratanya adalah 133 dibagi 7. Itu sama dengan 19. Jadi kesimpulannya, rata-rata pasien poliklinik Bina Sehat dalam 1 minggu adalah 19 orang. Gitu ya, bisa dipahami kan? Contoh soal kedua, sekarang datanya dalam bentuk tabel. Berikut ini adalah data nilai kelas 8E. Yang ditanya adalah banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Oke, kita sudah siapkan rumusnya, rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Tapi kita harus jeli ya guys. Kalau kita langsung jumlahin aja, kan jadinya 5 tambah 6 tambah 7 dan seterusnya. Padahal nilai 5 ini frekuensinya kan ada 3 siswa. Yang nilai 6 ada 8 siswa. So jumlah nilainya harusnya adalah 5 kali 3. Karena nilai 5 ada 3 siswa. Selanjutnya ditambah 6 kali 8. Karena nilai 6 ada 8 siswa. Dan seterusnya ya. Berarti tambah lagi 7 kali 10, tambah 8 kali 11, tambah 9 kali 6, tambah 10 kali 2. Dibagi banyak datanya. Banyak data berarti kan banyak siswanya. So di sini banyak siswanya yang ini 3, ditambah 8, tambah 10, tambah 11, tambah 6, tambah 2. Lanjut, ini jadi 15, tambah 48, tambah 70, tambah 88, tambah 54, tambah 20. Dibagi, kalau ini jumlahin hasilnya 40 ya. Lanjutkan lagi, ini jadinya 295 dibagi 40. So rata-ratanya adalah 7,375. Pertanyaan soal ini kan banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Berarti siswa yang nilainya di atas 7,375. Yaitu siswa yang nilainya 8, 9, dan 10 dong, ya kan? Yang nilainya 8 ada 11 orang, tambah yang nilainya 9 ada 6 orang, tambah lagi yang nilainya 10 ada 2 orang. So totalnya ada 19 orang yang nilainya di atas rata-rata. Bisa dipahami kan? Contoh soal ketiga. Oke, di soal ketiga ini levelnya udah lebih tinggi guys. Kita pelajari pelan-pelan ya, supaya bisa dipahami dengan baik. Ceritanya, rata-rata nilai matematika 39 siswa adalah 45. Terus ada siswa yang ujian susulan nih. Setelah dia susulan, rata-rata sekelas itu menjadi 46. Berapakah nilai ujian siswa yang susulan tersebut? Di sini ada 2 kasus ya guys. Pertama, rata-rata nilai sebelum ada yang susulan, sama rata-rata setelah susulan. Kita fokus ke sebelum susulan dulu. Rata-rata itu kan jumlah data dibagi banyak data. Secara aljabar, berarti jumlah datanya akan sama dengan rata-rata dikali banyak data. So jumlah data sebelum ada yang susulan adalah rata-ratanya 45 dikali banyak datanya, yaitu 39 siswa. So jumlah data sebelum susulan adalah 1755. Sekarang kita pindah ke rata-rata setelah ada yang susulan. Berarti rata-ratanya sama dengan jumlah data sebelum susulan ditambah jumlah data yang susulan dibagi banyak data sebelum susulan ditambah banyak data yang susulan. Kita misalkan dulu nilai anak yang susulan itu N aja ya. Nah, rata-rata setelah susulan kan 46, sama dengan jumlah data sebelum susulan 1755 tambah nilai yang susulan, berarti kan N. Dibagi banyak data sebelum susulan itu ada 39, ditambah yang susulan kan 1 orang doang, berarti ditambah 1. Next, jadinya 46 sama dengan 1755 ditambah N dibagi 40. Next, kita atur posisinya. Ini kan bagi, pindah ke ruas kiri jadinya kali ya. So 46 dikali 40 sama dengan 1755 ditambah N. Lanjut, ini jadinya 1840 sama dengan 1755 ditambah N. Berarti N sama dengan 1840 dikurang 1755. Maka N-nya sama dengan 85.
So, kesimpulannya, nilai matematika siswa yang susulan itu adalah 85. Bisa dipahami kan? Contoh soal keempat. Soal keempat ini mirip dengan soal ketiga, guys. Ceritanya, rata-rata nilai siswa kelas 8A adalah 72 dan rata-rata nilai 15 siswa kelas 8B adalah 80. Berapakah banyak siswa kelas 8A? Di sini lagi-lagi ada dua kasus ya, guys. Pertama, rata-rata nilai sebelum nilai mereka itu digabung sama rata-rata setelah digabung. Kita fokus ke sebelum digabung dulu. Jumlah data kelas A sama dengan rata-rata nilai kelas A dikali banyak data kelas A. Rata-ratanya kan 72. Kali banyak data berarti kan banyak siswa kelas A. Karena belum diketahui, kita misalkan aja A gitu ya. Jadinya kan 72 kali A. 72 kali A itu ya 72A. Next, jumlah data kelas B itu sama dengan rata-rata nilai kelas B dikali banyak data kelas B. Rata-ratanya kan 80 kali banyak data berarti banyaknya siswa yang ada di kelas B, yaitu 15. So, jumlah data kelas B adalah 1200. Sekarang kita pindah ke rata-rata setelah digabungkan. Berarti kan rata-ratanya sama dengan jumlah data kelas A ditambah jumlah data kelas B dibagi banyak data kelas A ditambah banyak data kelas B. Nah, rata-rata setelah digabung kan 75. Sama dengan jumlah data kelas A itu kan tadi 72A tambah jumlah data kelas B yaitu 1200 dibagi banyak siswa kelas A. Kan tadi kita misalkan A aja. Ditambah banyak siswa kelas B, yaitu 15 siswa. Next, kita pindahkan ini ke ruas kiri ya. Jadinya kan 75 kali A plus 15 sama dengan 72A ditambah 1200. Lanjut lagi, ini kita kalikan semua, jadinya 75A ditambah 1125 sama dengan 72A ditambah 1200. Kita kumpulkan yang ada A-nya di sebelah kiri aja. Jadinya 75A dikurang 72A sama dengan 1200 dikurang 1125. Ini jadinya 3A sama dengan 75. Berarti A sama dengan 75 dibagi 3, yaitu 25. So, kesimpulannya, banyak siswa kelas 8A adalah 25 orang. Bisa dipahami kan? Apa itu median? Median artinya nilai tengah, yaitu salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara mengambil nilai tengah setelah datanya diurutkan. Nah, karena di sini kita fokus mencari nilai yang tengah, nanti akan ada dua kemungkinan kasus. Kasus pertama, kalau datanya ganjil, ya gampang aja, mediannya tinggal lihat data yang posisinya paling tengah. Tapi kalau kasus datanya genap, berarti mediannya kita jumlahkan dua data yang paling tengah, lalu dibagi dua. Untuk rumus ini dan ini akan berguna kalau datanya banyak, biasanya data dalam tabel atau diagram. Kalau datanya sedikit, ya kita hitung manual aja guys, oke? Supaya lebih paham, kita langsung terapkan ke contoh berikut. Di sini ceritanya ada beberapa perolehan skor menyanyi. Skornya ini. Nah, kita diminta untuk menentukan mediannya. Pertama kita urutkan dulu dari yang terkecil. Berarti kan 90 duluan. Terus 105, terus 120, terus 125, terus 135, lalu 160, kemudian 160 lagi, terus 175, yang terakhir yang paling gede nih, 205. Ini datanya ada 9, berarti ganjil dong, ya kan? Sehingga mediannya adalah data yang paling tengah. Berarti data yang ini kan. So, mediannya adalah 135. Udah gitu aja, gampang kan? Sekarang, gimana kalau ada tambahan data skor menyanyi? Contohnya di sini 145. Seperti biasa, kita urutkan dulu. Jadi begini kan? Nah, di sini agak beda sama yang tadi. Sekarang datanya ada 10, berarti genap kan? Ingat, kalau datanya genap, berarti mediannya adalah jumlah dua data yang paling tengah, lalu dibagi dua. Dua data yang paling tengah kan yang ini. Kita jumlahkan, lalu nanti dibagi dua. Lanjut, berarti 135 ditambah 145 sama dengan 280 ya. Lalu dibagi dua, berarti sama dengan 140. So, median data ini adalah 140. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Sekarang kita bahas tentang modus. Apa itu modus? Modus adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara memilih data yang paling banyak muncul. Ingat ya keywordnya, paling banyak muncul. Tapi nanti di soal, bisa aja suatu data itu memiliki lebih dari satu modus. Atau bahkan nggak ada modusnya sama sekali. Supaya makin paham, mari kita cobakan langsung ke contoh berikut. Ini datanya masih tentang skor menyanyi tadi ya. Kita diminta buat menentukan modusnya. Kita tinggal lihat aja skor yang paling banyak muncul, yaitu skor 160 kan? Karena muncul dua kali. Kalau skor lain munculnya masing-masing cuma satu kali kan? Nah, karena skor 160 ini muncul paling banyak, maka modus dari data ini adalah 160. Gampang banget kan? Gimana kalau data ini kita ganti sama 150? Apakah kalian bisa menentukan modusnya sekarang? Yap, yang jawab nggak ada modus, benar ya. Kenapa? Karena semua datanya masing-masing muncul satu kali doang. Nggak ada yang paling banyak kan? So, data ini dikatakan tidak punya modus.
Gimana kalau data ini tadi tetap 160, tapi data yang ini diganti 120? 160 dan 120 masing-masing muncul 2 kali kan? Berarti lebih banyak dari data yang lain dong, ya kan? Maka modus datanya ada 2, yaitu 160 dan 120. Gitu ya, bisa dipahami kan? Nah, sekarang baru kita masuk ke contoh soal yang ada tabel atau diagramnya. Contoh soal pertama, tentukan median dan modus dari data pada tabel berikut. Ini ceritanya ada data nilai sama frekuensinya. Masih ingat kan frekuensi? Frekuensi itu banyak datanya. Jadi kalau nilainya 5, frekuensinya 3, artinya yang punya nilai 5 ada 3 orang. Kalau nilainya 6, frekuensinya 4, berarti yang punya nilai 6 ada 4 orang, gitu ya. Sebelum kita cari mediannya, kita cek dulu banyak datanya, apakah ganjil atau genap. Caranya tinggal jumlahkan aja frekuensinya. Ini jumlah semuanya 30 kan? Karena 30 berarti data ini genap. Oke, baru kita cari mediannya. Ingat, tadi di awal Pak Beni sudah sebutkan, kalau datanya banyak, kita pakai rumus aja, supaya hemat waktu. Tapi kalau kalian tetap mau urutkan manual, boleh juga sih, bebas ya. Di sini karena datanya 30, maka kita pakai rumus yang ini. By the way, N artinya banyak data ya guys. So, N-nya 30. Median sama dengan data ke N per 2, berarti data ke 30 per 2. Ditambah data ke N per 2 tambah 1, berarti data ke 30 per 2 tambah 1. Lalu nanti jangan lupa dibagi 2. Lanjut, ini sama dengan data ke 30 bagi 2 berarti 15 ya. Tambah data ke ini 15, lalu tambah 1, berarti 16. Terus dibagi 2. Sekarang data ke 15 dan ke 16 itu berapa? Caranya gini guys, kita cek frekuensinya. Di sini datanya ada 3 kan? Berarti data ke 1 sampai ke 3 nilainya 5. Sampai sini jumlah datanya jadi 7 kan? Berarti data ke 4 sampai ke 7 adalah 6. Sampai sini jumlah datanya 17. Berarti data ke 8 sampai 17 nilainya 7. Karena kita mau cari data ke 15 dan 16, pasti di sini dong posisinya kan? Maka data ke 15 dan ke 16 bisa dipastikan nilainya 7. Berarti mediannya sama dengan 7 tambah 7 dibagi 2, yaitu 7. Gitu ya, bisa dipahami kan? Next, kalau modus gampang. Kan modus itu yang paling banyak muncul. Berarti kita cek nilai yang frekuensinya paling banyak. Nilai 7 juga kan yang frekuensinya paling banyak. So, modus data ini sama dengan 7. Gitu, oke? Contoh soal kedua, tentukan median dan modus dari data nomor sepatu yang terjual pada diagram batang berikut. Data nomor sepatunya yang mendatar ini ya, mulai dari nomor 36 sampai 45. Terus frekuensi atau banyak terjualnya yang vertikal ini. Seperti contoh soal yang sebelumnya, intinya kalau kita mau cari median, kita harus hitung dulu banyak datanya. So, kita tambahkan dulu semua frekuensinya ya. Berarti banyak data sama dengan ini 2, tambah ini 4, tambah ini di tengah antara 2 dan 4, berarti 3 ya. Tambah ini 6, tambah ini 5, tambah ini 12, tambah ini 15, tambah ini 10, tambah ini 8, tambah yang ini 3. Oke, tinggal jumlahin aja semuanya. Hasilnya adalah 68. Berarti genap ya guys. Baru kita cari mediannya. Karena datanya genap, maka kita pakai rumus yang ini. Dengan banyak data atau N-nya 68. So, median sama dengan data ke N per 2, berarti 68 per 2. Ditambah data ke N per 2 tambah 1, berarti 68 per 2 tambah 1. Lalu dibagi 2. Lanjut, ini sama dengan data ke 68 dibagi 2, berarti 34 ya. Tambah data ke ini 34, lalu ditambah 1, berarti 35. Jangan lupa nanti dibagi 2. Sekarang data ke 34 dan 35 itu berapa? Kita cek frekuensinya. Kita coba jumlahkan sampai sini dulu deh. Di sini datanya ada 2, tambah 4 itu 6, tambah 3 9, tambah 6 15, tambah 5 20, tambah 12 berarti 32. Ternyata baru sampai data ke 32 ya guys. Kalau kita tambahin lagi sama yang ini jadinya 32 tambah 15, berarti 47 kan? Padahal kita pengen data ke 34 sama 35 aja kan? Berarti data ke 34 dan 35 pasti ada di sini. So, data ke 34 dan 35 nomor sepatunya sama-sama 42. Berarti median sama dengan 42 tambah 42 bagi 2, yaitu 42 juga. Bisa dipahami kan? Next, kalau modus berarti kita cek nomor sepatu yang frekuensinya paling banyak. Berarti yang ini kan? So, modus data ini adalah sepatu nomor 42 juga, sama seperti mediannya. Untuk tugas hari ini kalian hanya menyalin atau mencatat kembali materi yang ada di video pembelajaran hari ini. Dan minggu depan kita akan masuki bab terakhir. Jadi nanti untuk penilaian hariannya langsung rangkap ya langsung semuanya. Dan untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.